Java jive and it loved me. Coffee and tea and a Java and me. A cup, a cup, a cup, a cup, a cup. Ooh, sleep me a slug from the wonderful mug. And I cut a rock just knocking the jar. A slice of onion and a round one. Grow on. Waiter, waiter, percolator. I love coffee, I love tea. I love a Java jive and it loved me. Coffee and tea and a Java and me. A cup, a cup, a cup, a cup, a cup. Oh, coffee and tea and a Java and me. A cup, a cup, a cup, a cup. Hai pemirsa, udah ngopi belum hari ini? Kalau saya sukanya cafe latte dengan sedikit gula, tapi kalau Tina sukanya cappuccino dengan choco granul, ya kan? Iya bener. Thank you loh Kak, udah dibikin kopi. Enak nggak? Pas banget. Pas ya? Manisnya pas. Tapi ngomongin kopi nih Kak ya, jadi ingat sepupu aku deh yang Oh, ya? kuliah di Swedia. Dia tuh cerita, katanya nih orang Swedia tuh tradisinya kalau ngumpul sama keluarga, sama teman, sama kolega, bahkan sama pacar tuh minumnya kopi. Kopi ya? Tapi Tina, pemirsa tahu nggak sih, kenapa orang Swedia itu suka sekali dengan kopi? Ini ada sejarahnya. Itu pada kekuasaan Raja Gustav, itu tahun 1594 sampai 1632 dari Swedia, ada dua saudara kembar melakukan tindak pidana. Tapi untuk mengetahui siapa yang bersalah, nah sang raja tuh punya peraturan yang nggak lazim ya. Peraturannya tuh begini, jadi salah seorang dari mereka hanya boleh minum kopi selama hidupnya. Nah yang seorang lagi hanya boleh minum teh. Nanti siapa duluan yang meninggal, dialah yang terbukti bersalah. Dan ternyata yang meninggal duluan adalah si peminum teh. Dari itulah orang Swedia percaya kalau misalnya minum kopi itu akan memperpanjang umur mereka. Nah, Pantes. tuh ceritanya. Makanya sepupu aku tuh yang di Swedia itu kalau ngajakin hangout lah, ngajakin ngumpul gitu, terus belajar pun harus minum kopi. Harus minum kopi juga ya, fanatik jadinya Fanatik ya. jadinya. Berbicara mengenai sepupu kamu nih, kan beberapa bulan lagi kita udah masuk ke tahun ajaran baru. Pasti teman-teman yang mau sekolah di luar juga sudah mempersiapkan segala sesuatu dari akhir tahun. Dan ternyata tren menyekolahkan anak ke luar negeri masih berlangsung hingga kini. Walaupun di Indonesia sudah banyak sekali institusi pendidikan yang bertaraf internasional. Nah, di One Fine Day malam hari ini saya sudah ada Tina. Siapa yang tidak kenal dengan Tina Tun? Iya, artis cilik sekarang udah gadis, smart, terus juga udah kuliah ya. Iya. Tetapi Tina ini tidak mengikuti jejak sepupunya untuk kuliah di luar. Tina justru memilih untuk kuliah di sini ya. Nah, ketika memilih sekolah pasti banyak sekali pertimbangan ya. Pasti selektif sekali dong. Lihat kurikulumnya dulu pertama, terus yang pasti ini sistem ngajar-mengajarnya. Dan fasilitasnya pasti, fasilitas iya. yang pastinya itu penting. Terus satu lagi Kak, ekstrakurikulernya. Oh, ekstrakurikuler. Kan kita juga perlu kegiatan tambahan kan. Makanya pas waktu nyari itu memang lumayan ribet juga. Jadi ke education fair waktu itu kalau ada pameran ya, pameran edukasi dateng. Terus mungkin tanya-tanya teman. Tanya teman juga, browsing-browsing di internet. Nah, itu menarik sekali ya. Pemirsa, itu kan tadi versi Tina dan orang tuanya ketika memilih sekolah ya kan. Saya juga kepingin tahu nih pendapat para orang tua ketika menyekolahkan anaknya. Kira-kira sekolah seperti apa sih yang mereka inginkan? Kalau untuk sekolah sih aku lebih prefer untuk ke nilai agamanya. Karena agama adalah penting untuk pendidikan yang pertama diajarkan untuk anak saya. Saya mau memasukkan anak saya di sekolah internasional di Jakarta karena biasanya fasilitasnya pasti sangat lengkap. Saya ingin menyekolahkan anak saya di sekolah yang mempunyai dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Supaya anak saya mendapatkan pendidikan yang lebih maju dan lebih luas dengan cara pandang yang lebih baik. Saya ingin menyekolahkan anak saya di sekolah yang berbau internasional karena mungkin mereka juga pergaulannya lebih luas. Nantinya kalau kita ingin menyekolahkan mereka di luar negeri, mungkin mereka sudah lebih siap. Aku punya rencana sekolahin anakku tuh ke luar negeri. Nomor satu sih otomatis karena faktor bahasa ya. Kalau di luar negeri kan setiap hari kita pasti pakai bahasa Inggris. Terus nanti pas mereka pulang kemari juga cari lapangan kerjanya gampang. Terus wawasan juga mungkin pola pikir atau pandangan itu beda deh. Mereka lebih terbuka, lebih luas. Ternyata banyak sekali nih pilihannya dan beragam sekali jawabannya. Masih banyak sekali orang tua yang beranggapan menyekolahkan anaknya di luar negeri adalah pilihan terbaik buat putra-putrinya. Nah, pernah nggak sih kamu tuh
bercita-cita untuk sekolah di luar sebenarnya? Oh, kalau mau sekolah keluar sih pasti semua anak kalau ditanya mau ya gitu kan. Tapi ya itu dia pertimbangannya kan banyak Kak gitu kalau untuk sekolah di luar negeri. Terus pas mau ke sana nggak boleh sama orang tua, terutama papa gitu kan. Karena Tina kebetulan memang anak cewek satu-satunya gitu. Jadi berat kali ya melepas anak perempuan semata wayangnya. Akhirnya nggak boleh keluar. Kan sekarang nggak harus ke luar negeri tapi kita bisa dapat pendidikan internasional gitu. Nah ini juga sama nih, waktu aku memilih untuk kuliah di Waikato Polytechnic di Hamilton, New Zealand, itu juga pemikirannya juga banyak sekali nih. Karena memang mencari fasilitasnya, terus saya juga kepingin mencari pengalaman sekolah di luar, pastinya kan juga bisa mendapat pengalaman kerja di sana juga, dan untuk belajar mandiri, walaupun kita mengejar pendidikan ke luar negeri. Tapi saya merasa mengorbankan quality time bersama keluarga, karena kita kan jaraknya jauh. Jadi ya banyak yang hilang momennya. Momen-momen penting saya nggak di situ. Nah itu dia sebenarnya. Kalau teman kebetulan memang banyak Kak. Ada yang ke Amerika, ke Eropa gitu. Makanya jauh-jauh kan perginya. Tapi memang benar sih kalau saya baca dari The Chronicles of Higher Education. Jadi kayak di Amerika tuh itu merupakan tujuan utama untuk mahasiswa internasional belajar di sana. Kalau di Inggris ini itu adalah favorit kedua. Paling diminati ya sama kita. Iya, makanya. Contohnya gini, kayak di Amerika tuh ada beberapa universitas yang memang memiliki banyak sekali mahasiswa internasional, kayak di University of Southern California, New York University, dan Columbia University. Nah, tapi kalau di Inggris yang menjadi favorit ini ada 3 juga nih. Yang pertama University of Buckingham. Yang kedua itu London School of Economics, dan yang ketiga ini nih Royal Academy of Music. Aduh, jadi pengen deh. Sebenarnya apa sih yang akhirnya memutuskan Tina untuk ya aku sekolah internasional aja deh di Jakarta? Nah itu apa sih? Iya, jadi kan kurikulumnya itu kan tetap berstandar internasional. Jadi kita bisa tetap belajar kayak di luar negeri. Suasananya, lingkungannya, environment-nya. Banyak yang boleh. Oh gitu ya? Iya, udah gitu juga ini Kak, kalau di sini kan quality time sama keluarga nggak kebuang. Masih bisa ngumpul sama papa, sama mama, sama keluarga besar. Pemirsa, pilihan sekolah internasional seperti yang dipilih Tina Tun ini sudah banyak sekali di Jakarta. Dan ini merupakan pilihan bagi mereka yang ingin menyekolahkan anaknya dengan standar internasional, tapi nggak mau jauh-jauh dari keluarga, ya kan? Dan pemirsa jangan kemana-mana karena kita akan membahas lagi tentang tren sekolah internasional sesaat lagi. Seiring langkah membangun negeri, pengalaman telah kuatkan kami, senantiasa membangun dengan hati dalam kebersamaan dan harmoni. Kebutuhan Anda, kekuatan kami, keluarga tumbuh kokoh abadi, kesetiaan kami dari hati, Agung Podomoro untuk harmoni. Kembali di One Fine Day masih bersama saya Syara Aryo dan Tina Tun, dan kita juga masih menikmati aroma kopi sambil berbincang-bincang tentang sekolah internasional. Kalau tadi Tina kan sudah menjelaskan alasannya kenapa Tina akhirnya memilih sekolah internasional. Pengalaman kamu selama sekolah di internasional itu apa aja sih, ceritain dong. Kalau seru pengalaman, kita kan kalau sehari-hari bilingual lah bahasanya. Terus yang pastinya pengajarnya juga banyak dari luar Kak, gitu. Ada dari bermacam-macam negara, dan teman-temannya pun misalnya kayak ada student exchange, maksudnya pertukaran pelajar, itu banyak yang dari luar. Jadi kan sebenarnya juga bisa mengenal budaya dari negara lain juga ya, walaupun tanpa harus keluar. Nah, sama yang paling penting kalau misalnya di international school itu, kita lulusannya itu kan dapat degree-nya itu loh kayak yang beda. Degree-nya bisa bertaraf luar negeri. Jadi pastinya juga bisa bersaing di internasional nantinya. Jadi kalau untuk kerja kualitasnya mungkin kita lebih baik. Dan memang prinsipnya sekolah internasional di Indonesia ini memang sudah mengikuti kurikulum luar negeri. Jadi memang sudah terakreditasi dalam lembaga pendidikan luar negeri. Kalau di sini ada sekolah yang
standarnya internasional, terus udah gitu kan kita lulusnya sama, kenapa harus keluar kenapa gitu harus kan? jauh-jauh gitu kan? Terus quality time juga sama keluarga kan masih terjaga itu gitu dia. kan. Betul sekali Tina. Dan sekolah internasional ini memang sudah diciptakan untuk mencetak lulusan-lulusan berkualifikasi yang mempunyai daya saing internasional. Oh gitu. Tapi memang sekolah kan intinya kan kita supaya pinter gitu. Itu betul. Tapi ada juga yang mengatakan kalau pinter itu dari lahir. Dan sekarang kita lihat yuk, ada 5 tokoh selebriti dan tokoh dunia yang mempunyai IQ luar biasa. Tokoh-tokoh berikut ini terkenal karena profesi dan keahliannya. Mereka mempunyai latar belakang pendidikan akademis terbaik dan didukung dengan IQ yang tinggi. Steve Martin, aktor berkarakter dengan IQ 142 ini ternyata seorang yang multi-talent. Dia bukan hanya seorang komedian, tapi juga produser, musikus, serta penulis skenario dan penulis buku-buku laris. Natalie Portman, aktris Hollywood keturunan Israel Amerika ini lulus SMA dengan nilai sempurna dan berhasil meraih gelar sarjana psikologi dari Harvard University. Peraih Oscar ini dapat berbicara dengan 5 bahasa dan memiliki IQ lebih dari 150. James Woods, aktor yang sering mendapat penghargaan di industri film dan televisi ini, memiliki IQ setinggi 180 dan pernah memperoleh beasiswa penuh dari Massachusetts Institute of Technology atau MIT untuk belajar ilmu politik. Namun Woods keluar dari MIT untuk merintis karir dalam bidang teater dan film. Garry Kasparov, Grandmaster catur utama dunia yang memiliki rating tertinggi dengan nilai 2.804 ini merupakan orang yang paling tangguh dalam bermain catur. Beberapa sumber menyebutkan ia memiliki IQ setinggi 190. B.J. Habibie, Presiden Republik Indonesia ketiga yang juga pernah menjabat sebagai Menristek ini menggeluti bidang desain dan konstruksi pesawat serta menyelesaikan studi S3-nya hingga meraih gelar dokter insinyur atau dokter teknik dengan indeks prestasi summa cum laude. Beliau diperkirakan memiliki IQ setinggi 200. Itu Tin, walaupun IQ bukan segalanya karena masih ada EQ dan SQ, tapi nggak bisa dipungkiri juga ya. Kalau IQ itu banyak orang-orang yang ber-IQ tinggi ternyata bisa mengharumkan nama bangsa seperti Pak B.J. Habibie contohnya kan dengan karya-karyanya dan pemikirannya. Nah, kembali lagi nih ke kamu. Waktu kamu pertama kali daftar ke sekolah internasional, syarat-syaratnya apa aja sih? Ujiannya banyak banget Kak. Setiap naik kelas ujian. Karena nanti dari setiap tahunnya itu ujiannya diakumulasi nilainya untuk masuk ke kampus yang internasional juga. Jadi ada persyaratannya nggak? Ada standarnya ya? Mesti misalnya GPA-nya berapa gitu. Kalau nggak ngulang-ngulang. Sayang banget kalau ngulang-ngulang gitu ya. Pemirsa, bagi Anda yang ingin menyekolahkan anak Anda di sekolah internasional, ada hal-hal yang harus dicermati. Seperti mencari informasi selengkap-lengkapnya tentang sekolah internasional tersebut. Terus kita juga mesti melihat nih statusnya, terakreditasi, dan kita mesti tahu nih kira-kira ngiblatnya kemana ya pengajarnya. Setelah itu kita juga mesti tahu program-program yang ditawarkan oleh sekolah internasional tersebut. Nah untuk itu kami juga sudah kedatangan tamu yaitu Business Manager Divisi Pendidikan Agung Podomoro Group, Ibu Erni Ho. Halo Ibu, apa kabar? Baik, silakan ini Tina Ibu, saya ambilin kopi dulu ya. Baik. Ini dia kopinya Ibu. Terima kasih Sarah. Sama-sama, silakan diminum. Kita minum ya. Silakan. Semoga rasanya enak ya. Paling enak memang masih kopi orang Indonesia. Oh gitu? Iya. Nah, saya sama Tina juga dari tadi lagi berbincang-bincang sambil mencium aroma kopi ya. Tuh, dari tadi kita minum kopi terus Iya. nih. Dan karena ternyata Ibu Erni juga pencinta kopi, kayaknya pas nih kalau melihat liputan tentang pencinta kopi berikut ini. Kalau buat saya kopi adalah minuman yang paling demokratis. Kenapa demokratis? Karena tiap orang bisa punya preferensi, punya gaya, punya harapan.
tentang apa yang bisa didapatkan dari cangkir kopi. Dulu di negara ini kopi mungkin bisa digeneralisir sebagai minuman bapak-bapak, orang-orang pria tua merokok berat. Cuma sekarang kita bisa lihat bahwa kopi mulai menjadi sebuah gaya hidup. Memang ada satu periode di mana orang minum kopi hanya untuk logo di gelas yang dia pegang. Cuma sekarang mereka mulai berapresiasi. Mereka mulai belajar menikmati karakter-karakter cantik yang ada di dalam cangkir-cangkir kopi. Setiap kopi akan menawarkan karakter rasa yang berbeda-beda. Setiap cangkir rasanya beda, pengalaman yang berbeda. Kita lagi patah hati dikasih kopi paling enak pun rasanya nggak akan enak. Kita lagi bertemu dengan seorang petani, kita ngobrol di dangaunya, bisa jadi salah satu kopi yang paling enak yang ada di dunia ini. Jadi kesimpulannya, tergantung di mana kita minumnya, dengan siapa kita minumnya, dan relevan nggak kopinya. Seiring langkah membangun negeri, pengalaman telah kuatkan kami, senantiasa membangun dengan hati, dalam kebersamaan dan harmoni. Kebutuhan Anda, kekuatan kami, keluarga tumbuh kokoh abadi, kesetiaan kami dari hati, Agung Podomoro untuk harmoni. NGIS 6221-458-50060. Terima kasih Bubu Giri, Bubu dan Giri. Ya pemirsa, masih bersama saya Syara Aryo dan ditemani Tina Tun dan ada Ibu Erni Ho selaku Business Manager Divisi Pendidikan Agung Podomoro Group. Nah, Ibu Erni ini bersama timnya sedang mengembangkan NGIS, North Jakarta International School yang berada di Kelapa Gading ya Ibu ya? Betul sekali. Nah Ibu, kan Ibu sudah berkecimpung di dunia pendidikannya sudah cukup lama ya. Kira-kira sekolah seperti apa sih yang diinginkan oleh para orang tua nih Bu? Yang pasti sih orang tua mencari sekolah yang bisa membentuk anaknya dalam arti pandai secara akademik dan juga dibekali dengan budi pekerti yang baik, sehingga suatu saat nanti begitu mereka lulus sekolah, mereka memang sudah siap terjun ke masyarakat yang luas ya. Tapi apakah anak-anak yang dihasilkan dari sekolah yang bagus tadi Ibu bilang itu sudah pasti mencetak anak-anak yang luar biasa gitu? Sekolah itu kan salah satu faktor dalam membentuk anak menjadi seseorang. Tentunya unsur yang paling penting adalah keterlibatan dari orang tua. Jadi membekali dia dengan nilai-nilai, istilahnya tata krama. Nah itu semua memang tidak bisa lepas dari peran orang tua murid. Jadi kalau dibilang sebaik apapun sekolah itu, tidak bisa sekolah itu bekerja sendiri, tetap harus bekerja sama dengan orang tua dan mendapat dukungan dari orang tua. Karena memang harus dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu ya keluarga. Betul sekali, gitu betul, ya. betul. Nah, kembali lagi nih ke Tina. Ya. Sebenarnya sejauh apa nih peran orang tua di masa-masa sekolahnya Tina? Mereka ya kontrol banget lah untuk pendidikan Tina di sekolah. Misalnya kayak PR, terus tugas-tugas ya mereka nanya. Ulangan ya kalau misalnya jelek pasti langsung, oh ya kursus gini-gini gitu. Tapi ya kalau yang informal tadi yang Ibu Yani bilang penting banget ya di rumah gitu. Mereka ngajarinnya tentang sopan santun, tentang gimana kita berinteraksi sama orang lain. Sebenarnya kalau untuk proses belajar yang baik untuk anak-anak itu sebenarnya seperti apa sih Bu? Nah, untuk menciptakan suasana supaya anak-anak itu terangsang untuk lebih kritis, berpikiran inovatif, memang proses belajar mengajar itu berbeda. Kalau dulu kan ceritanya guru adalah center, pusat perhatian, betul, di kelas. Jadi semua kegiatannya itu memang berpusat di guru. Tapi kalau sekarang itu justru guru yang harus membuat anak-anak ini berespons gitu. Jadi belajar mengajar itu dua arah komunikasinya, bukan dari guru ke murid saja, tapi sebaliknya juga harusnya lebih banyak dari murid
yang ke guru, seperti dan pastinya itu. murid juga harus bisa merasa nyaman ya, karena kalau Betul nyaman sekali. dia juga bisa berdiskusi, bisa tukar pikiran, Betul, gitu, nggak takut-takut lagi. Kita kan jadi termotivasi untuk belajar maksimal. Nah, kalau Tina nih guru favorit kamu tuh seperti apa sih? Kalau guru favorit yang pastinya yang friendly gitu ya. Pokoknya gurunya yang itu dia yang bisa membuat kita suka untuk belajar gitu kan. Bu, sebagai bisnis manager di divisi pendidikan Agung Podomoro Group, kenapa sih sekarang Agung Podomoro ini berkecimpung di dunia pendidikan? Agung Podomoro kan sudah cukup namanya dikenal luas ya di bidang properti. Tapi memang sekarang ingin berkontribusi kepada dunia pendidikan di Indonesia karena kami kepingin memberikan fasilitas pendidikan yang juga kualitasnya setara lah dengan sekolah-sekolah di luar negeri. Jadi sekolah yang berkelas internasional. Sehingga lulusan-lulusan anak-anak muda kita itu juga memiliki kualitas yang memang tidak kalah dengan anak-anak dari lulusan luar negeri. Namun demikian yang paling penting akar budaya Indonesia yang tidak ditinggalkan. Karena itu merupakan ini kita identitas diri. Ya, jangan sampai itu hilang gitu karena kita mengikuti mungkin culture dari luar atau apa gitu. Jadi kita tetap pendidikan internasional tapi tetap betul gitu banget kan. ya, betul. Tetap banggain dengan Indonesia itu gitu ya. harus ya. Ya pemirsa, untuk mengetahui lebih jelas lagi kita mendengarkan dulu penjelasan dari Head of School Engis Mr. Gary Lavoie. Mempelajari kebutuhan akan kualitas sekolah terbaik, maka kini banyak berdiri sekolah dengan standar internasional yang menawarkan program pendidikan yang memberikan jaminan lisensi internasional, mulai dari kurikulum, pengajar, fasilitas, ekstrakurikuler, dan program lainnya. Salah satu sekolah internasional yang dibangun di kawasan Kelapa Gading oleh pengembang terdepan dan terpercaya Agung Podomoro Group mungkin bisa menjadi pilihan terbaik. Welcome to North Jakarta International School, or NJIS. The thing that we pride ourselves mostly on is our highly qualified, certified teachers that we recruit from all over the world. We recruit them from the United States mainly, Canada, Australia, Great Britain, and New Zealand. Most of our teachers at this time are from the U.S., and we follow a U.S.-based curriculum that has been modified to fit the international standards of living here in Jakarta, Indonesia. North Jakarta International School prides itself of being a member of that family of international schools that promotes high-quality education. We hope that when you look at North Jakarta International School, that you will visit us here. We'll have open houses on the new site that will open up in August of 2012. There will be a full swimming pool, 6-lane. There will be Wi-Fi throughout the building. Many of our students today already have laptop computers in the classroom. And the other thing that we're going to pride ourselves, we have a 16,000 book library. And we will have our pre-K and K students where you will have teachers in music, teachers in art, teachers in phys ed, plus the 4 curriculum courses of arithmetic, math, social studies, and science. They are certified overseas teachers that will be here for you to join with the NJIS family. Nah, itu dia. Bu Erni, biasanya kan kalau sekolah internasional itu konotasinya mahal. Gimana nih pendapat Ibu? Murah atau mahal ini sangat subjektif. Kembali lagi apa yang diberikan, yang dideliver dari sekolah tersebut. Karena untuk mendatangkan guru-guru yang dari luar negeri, yang memang berkualitas baik, sudah certified untuk mengajar, menyediakan textbook dari luar, semua fasilitas yang lain, fasilitas penunjang itu memang harus dikatakan tidak murah. Sebenarnya mungkin bukan mahal kali ya, tapi kalau kita merasanya worth it gitu kan. Nah, jadi kan sepadan ya. Betul, worth it. Iya. Selain dilihat dari berapa biaya yang dikeluarkan, ada nilai yang lebih penting sebenarnya, yaitu kebersamaan antara orang tua dengan anaknya. Nah, di usia-usia perkembangan itu akan sangat baik dan memang dibutuhkan kebersamaan anak dengan orang tua. Nah, itu jadi dia kan tuh, orang Bu. tua bisa membimbing anaknya, mengajarkan nilai-nilai dari nilai terkecil lah, bagaimana berakhlak, berbudi pekerti, bersosialisasi, menghormati orang yang lebih tua. Nah, itu semua kan dimulai dari entiti terkecil, yaitu keluarga. Karena itu kita membawa pendidikan yang berkelas internasional ini ke dunia pendidikan Indonesia dengan harapan kita memiliki generasi muda yang memang berkualitas, tidak kalah bersaing dengan anak-anak dari luar negeri, tapi sekaligus akar
budaya Indonesia tetap ada dan bonding dengan orang tua itu tidak akan hilang. Nah itu dia. Kalau Tina nih pilihannya udah tepat sekali. Dia sekolah dengan kualitas internasional tapi juga tidak jauh dari orang tua ya. Bener banget. Waduh, benar sekali. Kita bisa menuntut ilmu hingga ke negeri Cina. Tapi kalau misalnya kita sudah mendapatkan kualitas yang sama di negeri sendiri, kenapa tidak? Karena kita juga perlu tumbuh kembang bersama keluarga, dekat dengan keluarga. Itu yang penting ya, itu yang sangat krusial di dalam sebuah keluarga dan menciptakan anak yang luar biasa gitu ya. Ya pemirsa, jangan lupa untuk memfollow Twitter account kami di @onefindy_tv untuk mengetahui informasi-informasi terkini seputar lifestyle. Terima kasih Ibu Erni dan Tina atas kehadirannya, ngobrol-ngobrolnya. Nah pemirsa, sampai jumpa Jumat depan sehingga kita bisa ketemu lagi dalam One Fine Day di dalam hari sibuk Anda. Strawberry lips shining in the summer sun. Canary tips blowing there for everyone. You fall asleep under the cherry tree. La 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 la, it's a beautiful world. We're all here. Your winter skin warming in the summer sun. We know within you will stay forever young. You fall asleep under the starlit sea. It's time to wake up. The moon is high above you. We're all here 'cause we love you. And when you finally open your eyes and if you see and you hear us sing, sha la 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 la, it's a beautiful world, yeah. Sha la 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 la, it's a beautiful world and we're all here. Sha la la